Bertemu kembali dengan saya dalam pembelajaran kimia. Pada kali ini, kita akan membahas tentang kepolaran ikatan kovalen. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, saya mau bertanya, kira-kira ini adalah hewan apa? Ya betul, namanya adalah beruang kutub. Nah, kalau bahasa Inggrisnya polar bear. Nah, apa hubungan perjalanan kita tentang beruang kutub ini? Nah, jadi dalam kimia ternyata ada juga dibicarakan mengenai kutub atau muatan, ya. Nah, selanjutnya kepolaran itu adalah menyatakan kutub daripada suatu senyawa. Ikatan kovalen terbagi menjadi dua, yaitu ikatan kovalen polar dan kovalen non-polar. Satu ikatan itu dikatakan polar ataupun non-polar, itu tergantung dari pasangan elektronnya. Nah, pasangan elektron akan lebih dekat ke arah atom yang mempunyai keelektronegativan yang besar. Nah, pasangan elektron ikatan tertarik lebih dekat ke atom Cl karena Cl mempunyai daya tarik elektron lebih besar dari H. Mengapa terjadi demikian? Coba kita bandingkan dengan senyawa H2. Pada H2, di sini elektron masing-masing sudah habis terpakai untuk berikatan. Sementara untuk senyawa HCl yang dipakai berikatan itu adalah satu pasang, masih ada 6 ataupun 3 pasang elektron yang bebas. Nah, jadi yang bebas ini nanti disebutkan dengan pasangan elektron bebas, disingkat dengan PEB. Akibatnya pada HCl terjadi polarisasi, pengkutupan. Ikatan seperti inilah yang disebut dengan ikatan kovalen polar. Yang kedua, senyawa non-polar. Ini kita lihat adalah gambar dari suatu senyawa F2. Senyawa dikatakan bersifat non-polar jika distribusi rapatan elektronnya merata, sehingga setiap sisi molekul yang distribusi rapatan elektronnya sama. Nah, kalau kita lihat ada dalam senyawa F2 tersebut muatan negatif yang disebabkan oleh elektron tersebar secara homogen. Jadi posisinya sama-sama simetris. Ya, kalau dia simetris, dia besar, gambarnya kiri dan kanan itu sama. Ya. Ini adalah suatu bentuk daripada muatannya. Elektron yang di F yang di sebelah kanan sebanyak 3 pasang, sama juga dengan elektron yang ada pada F di sebelah kiri. Yang mereka tadi mediakan. Sedangkan ikatan kovalen polar, suatu molekul yang menjadi senyawa polar dikatakan bersifat polar jika distribusi rapatan elektronnya tidak merata, sehingga ada sisi molekul yang distribusi rapatan elektronnya lebih rapat, sementara sisi yang lain lebih rendah. Nah, kita lihat di sini contohnya adalah HCl. Syarat suatu molekul dikatakan polar itu bisa kita lihat yang pertama, ikatan dalam molekul secara umum ikatan antar atomnya berbeda dan dapat dianggap polar. Artinya, unsur yang berada pada ikatan tersebut jika dia berbeda bisa dianggap dia polar, tapi belum dipastikan, hanya menganggap saja. B. Bentuk molekul yang tidak simetris. Kalau dibilang dia tidak simetris, yang tidak sama, sehingga pusat muatan positif tidak berhimpit dengan pusat muatan negatif. Nah, contohnya molekul HCl. H di sini elektronnya 1 berikatan dengan salah satu
H elektron pada Cl. Nah, jadi sudah habis elektron si H, berarti suasana di sekitar dia ya kesepian lah, tidak ada elektron. Sementara Cl masih ada elektron bebasnya. Tadi saya bilang pasangan elektron bebas itu adalah PeB, ya. Ada 3 pasang lagi. Jadi sebaran elektron yang ada di sini menyebabkan polarisasi atau pengkutupan. Nah, ini pasangan elektron ikatan tertarik lebih dekat ke arah Cl karena Cl mempunyai daya tarik elektron lebih besar daripada H. Nah, akibatnya HCl terpolarisasi. Ikatan seperti itu inilah yang disebut tadi dengan ikatan kovalen polar. Jadi ingat, ikatan kovalen polar artinya ikatan kovalen yang mempunyai kutub, ya. Nah, ini dia tadi. Kemudian molekul akan bersifat polar jika resultan gaya vektor-vektornya tidak sama dengan 0. Nah, contoh nih untuk H2O, ternyata H2O ini bersifat polar. Loh, kenapa dia bersifat polar? Karena ternyata dia tidak simetris antara atas dengan bawah, jadi tidak saling menutup kalau dilipat, ya, sudah simetris. Kenapa H2O itu bengkok? Itu terjadi karena pengaruh ternyata di dalam molekul H2O ini masih ada 2 pasang elektron bebas. Nah, 2 pasang, ini satu, ini satu. Jadi pasangan elektron bebas sangat kuat menekan ikatan antara H dengan O, yaitu ini, sehingga jadi bengkok dia. Jadi bukan menjadi seperti ini, H2O. Makanya air bersifat polar, ya. Kemudian yang kedua contohnya itu adalah BCl2. Dia bersifat linear. Kalau dia linear berarti dari lurus, ya. Dan dia termasuk non polar. Kemudian NH3, trigonal bipyramida. Ini bersifat polar. Kenapa? Sama seperti oksigen, masih ada elektron bebasnya sebanyak 1 pasang. Jadi 1 pasang elektron bebas ini mendorong ini menjadi tidak sejajar dengan dia. Jadi tepat di bawah H-nya, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya trigonal planar. Nah, ini untuk senyawa BF3. Dan ternyata dia juga dikatakan bersifat non polar sama seperti BCl2. Kenapa? Karena dia sudah simetris ini. Jadi syaratnya suatu dia dibilang dia non polar, kalau dia simetris berarti non polar. Kemudian selanjutnya kita lihat untuk yang selanjutnya, menunjukkan kepolaran itu dapat juga kita lakukan dengan mengalirkannya dari biuret. Nah, jadi aliran daripada sinyal tadi didekatkan dengan medan magnet, atau boleh dengan memakai penggaris yang sudah digosok-gosok ke rambut sehingga mempunyai energi listrik statis, ya. Nah, sama seperti ini. Jadi ketika suatu senyawa yang polar didekatkan dengan magnet yang dimana larutannya dibuat mengalir, maka alirannya akan mengikuti atau mendekati magnet sehingga bengkok. Kenapa seperti itu? Karena tertarik oleh kutub tadi. Kemudian kalau seandainya larutan yang non polar, misalnya tadi yang non polar itu adalah BF3, masukkan ke sini, ya, sehingga dia nanti tidak terpengaruh. Kenapa? Karena nggak ada kutubnya. Dia merasa dirinya sudah nyaman, gitu ya, kalau dalam perpasyarian. Jadi tidak mau berinteraksi. Nah, kemudian ini adalah elektronegativan unsur-unsur menurut Pauling. Jadi elektronegativan itu semakin ke arah kanan semakin besar.
Oke, kemudian diambil dari tabel yang tadi, momen dipol merupakan salah satu alat yang dipakai untuk menentukan apakah senyawa tersebut polar atau non polar. Ya, ini momen dipol dipakai juga untuk menentukan apakah senyawanya itu polar atau non polar. Nah, rumusnya adalah momen dipol sama dengan Q kali R, di mana Q adalah hasil jarak, ya, jarak, sedangkan R adalah jarak U sama dengan Q kali R, di mana Q adalah muatannya, sedangkan R adalah jarak antara pusat muatan positif dengan pusat muatan negatif. Nah, jadi nanti satuannya dibuat dengan satuan. Nah, jadi nanti untuk menentukan apakah dia, contohnya seperti ini ya. Misalnya ketahui HF. HF itu mempunyai momen dipol sebesar 1,92. Nah, jadi kalau dia bersifat polar, kenapa dia disesuaikan dengan tabel? Jadi polar itu, ini kepolarannya, polar itu jika nanti momen dipolnya atau D itu lebih besar dari 0. Ini syaratnya. Ini dia yang mana? Ini yang dia ya. Jadi dia akan bersifat polar. Ini kan bersifat polar jika nanti harga D yang di tabel ini kita cari dapat yaitu lebih besar dari 0 ya. Nah, HCl, nah, semua ini kecuali aseton, CCl4. Nah, dia momen dipolnya 0, CO2 juga. Kenapa? Karena distribusi elektronnya merata. Jadi kan kita tahu C kan elektronnya kan ada 4 elektron valensinya, maksudnya ya. Nah, keempat-empatnya ini terikat pada Cl sebanyak 4 ya, ya. Ada Cl sebanyak 4. Nah, ada Cl sebanyak 4. Nah, sehingga dia betul-betul mengikat Cl sebanyak 4 juga, sehingga dia simetris ya, ini simetris. Karena dia simetris, maka dia mempunyai momen dipolnya 0. CO2 juga mempunyai momen dipolnya 0. Kenapa? Karena sebaran elektronnya itu merata. Jadi C mempunyai elektron valensinya 4. Nah, kemudian sini ada O kiri kanan. Jadi O kiri kanan butuh 2 elektron juga. Nah, jadi mereka saling melakukan ikatan tergabung. Jadi kalau kita lihat di sini, jumlah elektron di ujung ini, si O yang masih belum terpakai itu sebanyak 2 pasang PIB-nya. Kalau yang sebelah sini juga 2 pasang PIB-nya. Nah, jadi elektronnya tadi merata, maka dia bersifat jadi yang non polar. Ya, karena merata, sifatnya merata sehingga dia bersifat non polar. Oke, kemudian momen dipol ini ya, momen dipol ini cara hitungnya bagaimana? Nah, contohnya ini biasanya diketahui elektronegatifan. Nah, jadi tabel yang tadi yang dikasihkan oleh si Pauling bisa kita lihat. Misalnya senyawa HF, kita mau menentukan berapa nilai dari nilai dari momen dipolnya ya. Misalnya HF. Nah,
Jadi momen dipolnya ini pasti lebih besar dari 0. Kenapa? Karena posisinya kalau keseimbangannya berbeda pasti ya, tapi kita hitung juga. Jadi mutlak nilainya H. Berapa nilainya H? 2,1. Kurangkan. Jadi ini harus mencari selisihnya. Gak apa-apa negatif, apa-apa, nggak usah takut. Nanti kan ini kan di dalam bentuk kurung seperti ini. Dikurang 4,03 sama dengan 1,9. Nah, kita cek apakah betul dia 1,9 ya. Nah, kita cek tadi. Nah, benar sekali ya, 1,91. Oke. Lalu kita cek misalnya adalah HCl ya, dibuat 1,03. Baik, sampai di sini penjelasannya. Sampai bertemu kembali dalam pembelajaran kimia. Terima kasih.